Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Muning Utomo dari SD Negeri Wonosari 4, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Gunung Kidul. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang modul 1.4 budaya positif. Dalam aksi nyata budaya positif kali ini saya akan membagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga refleksi dan evaluasi. Untuk tahapan yang pertama yaitu persiapan, saya melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan kepala sekolah terkait rencana tindakan yang akan saya lakukan, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid, tentang keyakinan kelas, dan tentang panggung jelajah Nusantara. Tahap yang kedua adalah pelaksanaan, yaitu saya sebagai guru mengajak murid untuk membuat keyakinan kelas bersama. Dan tahap yang terakhir yaitu refleksi dan evaluasi. Yang pertama, umpan balik dari rekan sejawat. Yang kedua, evaluasi dan tindak lanjut. Serta yang ketiga adalah diseminasi praktek baik. Dan berikut adalah umpan balik dari rekan sejawat dan diseminasi yang saya lakukan terkait budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hadianingrum, guru kelas 1 SD Negeri Wonosari 4. Aksi nyata yang telah diterapkan Pak Adi Muning Utomo yaitu budaya disiplin, termasuk 5S dan kebiasaan literasi melalui Panggung Jelajah Nusantara merupakan kebiasaan yang baik untuk anak. Supaya semua siswa menjadi membudaya, keberhasilan dari aksi nyata ini terlihat dari beberapa siswa yang telah menunjukkan perilaku dan percaya diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Wonosari 4, serta staf dan karyawan SD Negeri Wonosari 4 yang kami hormati Tuhan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada siang hari ini kita akan melewati serangkaian acara, yaitu kaitannya dengan diseminasi tentang materi yang telah saya dapatkan dalam program calon guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Gunung Kidul ini. Sebelum saya memulai diseminasi, ada sedikit yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua terkait dengan program guru penggerak ini. Program calon guru atau guru penggerak ini sangat bagus untuk kita ikuti. Karena apa? Karena di dalam program calon guru penggerak ini kita akan mendapatkan berbagai macam ilmu-ilmu atau materi yang penerapannya itu bagus untuk kita terapkan di dalam pembelajaran ataupun manajemen sekolah seperti itu. Untuk guru penggerak angkatan 11 ini memang sudah dibuka. Untuk pembukaannya sudah dimulai
awal bulan, mungkin tinggal 3 hari lagi. Silakan untuk Bapak Ibu yang belum mendaftar, saya harapkan untuk teman-teman Bapak Ibu bisa mendaftar, walaupun akan melewati beberapa tahapan. Semoga dapat melewatinya dan dapat lolos menjadi calon guru penggerak di angkatan 11 ini. Oke, langsung saja saya akan mendesiminasikan tentang materi modul 1.4 kaitannya tentang penerapan budaya positif. Oke, nah, kaitannya dengan budaya positif sendiri, dari Bapak Ibu guru sekalian pasti tidak asing lagi dengan budaya positif. Ketika budaya positif ini kita mendengar, pasti arahnya terhadap kegiatan anak-anak. Entah itu pun kita sendiri sebagai seorang guru juga terbiasa untuk melaksanakan budaya positif ini sendiri seharusnya. Oke, nah, budaya positif sendiri memiliki pengertian, yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid dan dilakukan dengan tanggung jawab serta konsisten sehingga mampu menumbuhkan karakter murid. Nah, di SD Negeri Wonosari 4 ini sebenarnya sudah banyak diterapkan budaya-budaya positif. Akan tetapi mungkin belum adanya konsistensi sehingga budaya positif itu sendiri belum sepenuhnya membudaya kepada perilaku peserta didik khususnya dan umumnya, mungkin untuk guru-guru juga seperti itu. Oke, nah, di dalam budaya positif ini kita akan saya sendiri kemarin sudah belajar tentang beberapa materi kaitannya dengan budaya positif, yaitu kalau di modul itu dieksplorasi konsep, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma atau teori kontrol, yang kedua makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat hukuman, konsekuensi dan restitusi, yang kelima keyakinan kelas, yang keenam 5 kebutuhan dasar manusia, yang ketujuh 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, dari beberapa materi ini akan kita jabarkan mulai dari 1 hingga 8. Oke. Nah, sekarang akan kita coba, Bapak Ibu semua coba buka. Misal Anda adalah tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Terus untuk tugas B atau tugas rekan satunya itu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghadik, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba bisa dipraktekkan. Misalkan coba saya mau tanya Bu Ningrum. Misalkan Bu Ningrum mengepalkan tangan, kemudian Pak Yano mencoba merayu untuk membuka tangan Bu Ningrum. Kira-kira apa sih yang Bu Ningrum lakukan? Saya tetap berusaha keras untuk tidak bisa membukanya. Oke, ternyata Bu Ningrum akan bekerja keras sekuat tenaga, tidak akan membukanya di Bu Ningrum. Oke. Kalau misalkan Bu Retno, Ya, digenggam sekuat tenaga biar nggak sampai terbuka. Jangan sampai Pak Yana itu bisa tahu apa yang ada di dalam genggaman saya. baik.
Nah, hal yang seperti itu berarti ketika tadi bolero akan tetap menggenggam kepalanya tidak akan membuka ya bolero. Berarti apa yang terjadi di situ? Yang terjadi pasti mayatnya tetap selalu menggoda dan menggoda bagaimana bisa untuk tetap membukanya, dan saya juga tetap berusaha untuk sekuat tenaga agar tidak bisa membukanya, karena itu juga kekuatan saya, dan itu juga privasi saya, dan juga itu rahasia saya. Oke, terima kasih. Nah, jadi terkait dengan hal itu berarti yang bisa mengontrol diri sendiri itu orang lain atau memang diri sendiri? Diri sendiri ya. Ya. Jadi maksud dari tadi kalimat atau cerita sedikit ini mengarahnya ke situ. Jadi teori kontrol yang dimaksudkan di situ, kontrol atau pengendalian diri itu yang bisa mengontrol atau mengendalikan diri yaitu diri sendiri. Meskipun ada orang lain yang berusaha mengontrolnya, akan tetapi yang utama itu adalah dari diri sendiri. Oke, terima kasih. Nah, jadi kaitannya dengan perubahan paradigma teori kontrol tadi berhubungan erat dengan ilusi. Nah, ini sudah masuk di pembelajaran kita. Maksud dari ilusi itu apa? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Ilusi itu apa? Ya, ya, angan-angan ya. Jadi ilusi itu adalah angan-angan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, di dalam kelas atau di dalam pembelajaran yang pertama itu ilusi guru bisa mengontrol murid. Nah, padahal sesuai dengan pembelajaran yang sudah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai guru atau pendidik, itu terhadap murid harus apa? Menuntun, bukan menuntut ya. Nah, kadang sebagai guru kita itu menuntut anak untuk seperti ini. Nah, itu ternyata pandangan selama ini adalah salah. Seharusnya sebagai guru itu harus nah itu menuntun siswa. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, itu juga tidak berlaku. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, apalagi yang keempat ini tidak sesuai. Nah, makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Nah, tadi juga sudah sedikit diutarakan, yaitu Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin atau disiplin dari self itu berarti diri sendiri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Seseorang yang memiliki disiplin itu berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kaitannya dengan itu kita sangkut pautkan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu
beriman, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan beragama mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman, hukuman, atau penghargaan. Nah, ternyata dari hal yang saya dapatkan ini selama ini, saya kaitannya dengan ancaman, hukuman, dan penghargaan itu ternyata konsep saya salah. Kenapa salah? Nah, nanti akan kita bahas di sini. Tadi yang sudah dibicarakan yaitu 3 motivasi perilaku manusia, ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik meliputi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan unsur intrinsiknya yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini ada salah satu contoh, dan saya pun juga mungkin di sini belum bisa menerapkan secara sempurna. Contohnya, bila di sekolah bapak atau ibu tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, serta tidak ada atasan yang memuji, apakah bapak ibu akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Oke, saya tanyakan pendapat dari Bu Hedi. Ya, terima kasih. Pastinya seorang guru itu akan disiplin, dan meskipun tanpa kepala sekolah dan meskipun tanpa sanksi-sanksi, insya Allah kita akan sebagai seorang guru sudah profesional akan melaksanakan tertib dan disiplin sesuai dengan tupoksinya. Terima kasih Bu Hayin. Ada yang lain yang mau memberikan jawaban? Semuanya sama ya, sepakat ya. Oke. Jadi ketika kita kaitkan dengan teori kontrol tadi, jadi ketika kita sudah menjadi seorang guru dan sudah ada aturan atau acuan, meskipun itu ada tertulis dan tidak tertulis, tetapi jika itu tidak dimulai dari diri kita, maka hal itu tidak akan terwujud ya. Jadi meskipun sudah ada peraturan, di situ ada, bahkan di sini dinyatakan tidak ada surat teguran, terus tidak ada pujian, akan tetapi banyak guru-guru memang yang tidak tertib akan itu karena mungkin tidak sadar akan posisinya sebagai guru itu sendiri. Nah, sama mungkin saya pribadi pun juga belum sepenuhnya bisa menerapkan hal-hal tersebut. Oke, nah di sini kaitannya dengan tadi ada pengertian atau perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke. Nah, jadi yang pertama hukuman. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Yang kedua, tanpa melalui suatu kesepakatan. Yang ketiga, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Terus konsekuensi sudah disepakati murid tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, terus berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Dan yang ketiga adalah restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi, dan yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, dari pengertian ketiga hal ini, nah kira-kira mana sih yang pantas kita terapkan untuk anak didik kita? Ataukah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Jika melihat dari pengertian ini,
Itu kira-kira apa Bu? Restitusi. Benar? Restitusi juga nih. Oke, Bu Hayin juga restitusi nih. Ya, dan Pak Yatno juga restitusi. Oke, nah kita nanti akan apa namanya? Kita akan belajar tentang restitusi itu apa, hukuman apa, dan konsekuensi apa. Oke, nah contoh hukuman atau konsekuensi. Nah, nanti akan saya bagikan sticky note, silakan ditulis ya. Nanti silakan ada yang menulis contoh hukuman itu seperti apa, dan ada yang menulis contoh konsekuensi seperti apa. Jadi kita akan coba menulis di situ, coba nanti bisa digolongkan apa yang sudah ditulis itu merupakan hukuman atau konsekuensi terkait dengan tadi yang sudah diutarakan pengertian dari hukuman dan konsekuensi. Oke, sudah. Ada salah satu yang sudah. Ini ditulis Hasna tidak mengerjakan PR, kemudian disuruh membersihkan kamar mandi. Nah, itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman deh, hukuman. Oke. Selanjutnya dia sudah. Fabian tidak mengerjakan PR sehingga harus mengerjakan soal yang ada di buku LKS. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Selanjutnya surat pujian kepada orang tua yang anaknya berprestasi. Konsekuensi atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Selanjutnya lupa tidak membawa tugas atau PR, kemudian disuruh mengerjakan dua kali di hari berikutnya. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ada lagi? Menulis double atau konsekuensi karena tidak mengikuti upacara. Hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Mengerjakan soal benar semua, diberikan ujian. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi lagi. Nah, jadi dari beberapa yang sudah ditempelkan tadi atau masukan dari Bapak Ibu semua, kira-kira hukuman dan konsekuensi itu perbedaannya di mana? Hukuman itu mengarah ke fisik. Ya. Konsekuensi itu mengarah ke perbaikan. Perbaikan. Oke, ya boleh ya. Hukuman itu mengarahkan ke fisik, kalau konsekuensi perbaikan. Akan tetapi hukuman
konsekuensi sendiri itu sebenarnya mempunyai dampak yang tidak baik. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh sama seperti tadi. Kira-kira nanti hukuman atau konsekuensi ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali, jelas hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Merapikan kelas karena telah membuat banyak sampah saat istirahat, ya. Mengantarkan teman ke UKS dan membantunya karena mendorong saat berolahraga, konsekuensi. Membersihkan kolam sekolah karena membuat nangis adik kelas, hukuman, ya. Nah, kaitannya dengan penghargaan. Nah, ternyata ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di sini juga saya terkadang juga ternyata miskonsepsi atau salah konsep tentang penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lain dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari jalan. Betul tidak Bapak Ibu? Betul ya, ternyata selama ini pun saya juga salah dalam penerapan penghargaan. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan tersebut, yaitu kaitannya dengan penghargaan. Nah, ini ada contoh lagi. Ibu Anas, guru kelas 2 sekolah dasar, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui ternyata tentang stiker bintang itu, dan benar saja pada saat mau masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Satu, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas? Dari hal tersebut, kira-kira motivasi di kelas tadi, mereka hanya inginkan apa yang mereka inginkan? Stiker bintang. Untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas, tadi mereka berarti hanya untuk stiker bintang ya. Yang kedua, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan bintang? Ada yang bisa menjelaskan? Kira-kira supaya mereka tidak ketergantungan terhadap stiker bintang dan mereka menyadari bahwa bisa tepat waktu atau sadar diri, itu seperti apa sih yang harus dilakukan oleh seorang guru? Ada yang tahu? Rajin mencatat kegiatan anak
di rumah maupun di sekolah. Nah, oke, benar ya. Akan tetapi di sini yang kita fokuskan adalah ternyata kita harus membuat keyakinan kelas. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru semua di kelas masing-masing sudah membuat kesepakatan kelas, sudah ada peraturan sekolah dan sudah ada juga kesepakatan kelas. Sudah ya, sudah semua. Nah, di sini juga sudah ada kesepakatan. Nah, akan tetapi ternyata keyakinan dan kesepakatan kelas itu memang berbeda. Nah, kenapa kita memilih keyakinan kelas? Apa bedanya dengan kesepakatan kelas dan peraturan kelas? Nah, ada yang bisa menjelaskan tentang peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu biasanya siapa sih yang membuat? Siapa? Oh, guru siswa. Terus apa bedanya dengan kesepakatan kelas? Jadi kalau peraturan kelas itu biasanya sudah dibuat oleh guru. Tetapi kalau kesepakatan kelas itu bersama dengan siswa. Apa bedanya dengan keyakinan kelas? Yang pertama tadi adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu lebih rinci dan detail, konkret dan lebih mirip pada peraturan. Nah, akan tetapi jika keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak dan berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, di sini ada beberapa contoh tentang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nah, yang nantinya bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing di Pak Ibu. Nah, kesepakatan kelas, misalkan di sini ada kata-kata mendengarkan ketika guru atau teman ketika berbicara, tidak mencela pembicaraan, mengangkat tangan jika berpendapat, datang dan pulang tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal, meminta izin jika akan keluar kelas, berdoa sebelum dan sudah belajar, tidak mengganggu teman yang beribadah, tidak bercontek ketika ulangan, membantu teman yang kesulitan, dan berkata sopan serta santun. Nah, kalau keyakinan kelas itu lebih dipadatkan lagi. Yang pertama contohnya menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, itu sudah termasuk dengan mendengarkan ketika guru atau teman ketika berbicara. Nah, jadi keyakinan kelas itu lebih mengerucut. Nah, nilai-nilai menghormati itu jika kita rincikan itu akan banyak nilai-nilai yang ada di dalam kata-kata itu. Terus saling menyayangi, bisa menyayangi itu sesama teman, bisa ke guru juga bisa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan, misalkan berdoa itu sudah termasuk. Terus sholat duha berjamaah, bersalaman itu juga masuk, sopan santun. Terus disiplin, kaitannya kalau disiplin itu berangkat tadi berangkat sesuai jam yang sudah ada dalam peraturan atau tata tertib, terus bertanggung jawab, dan yang terakhir adalah menghargai teman. Jadi perbedaan antara kesepakatan dan keyakinan kelas itu kalau kesepakatan itu masih detail ya, rinci. Akan tetapi kalau keyakinan kelas itu sudah mengerucut, dan biasanya satu kalimat di dalam keyakinan kelas itu memuat beberapa nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Seperti itu. Nah, kalau digambarkan dalam lingkaran itu seperti ini, Bu. Jadi yang pertama itu adalah peraturan kelas. Setelah peraturan kelas itu melebar menjadi keyakinan kelas. Jika keyakinan kelas itu sudah dipenuhi atau dipatuhi, maka akan menjadi lingkungan
SD Negeri Wonosari 4 ini sebenarnya kita juga sudah memiliki lingkungan yang positif, akan tetapi mungkin lebih kita konsistenkan kaitannya supaya menuju ke budaya positif. Antara lain kalau pagi sudah diberikan jadwal untuk menyapa anak murid di depan pagar, terus apel setiap pagi dan sholat berjamaah, itu sudah merupakan budaya yang positif. Nah, kaitannya dengan itu, kaitannya dengan literasi, di kelas saya juga membuat yang namanya panggung jelajah Nusantara dan papan Pak Dokter atau papan kreasi dokumen literasi. Nah, itu adalah membudayakan anak-anak untuk berliterasi seperti itu. Nah, di kelas-kelas lain pun saya yakin juga mempunyai program-program tersendiri kaitannya dengan budaya positif seperti itu. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya supaya lebih semangat lagi, mungkin belum ada ice breaking. Ya, minta tolong ya belum. Ya, silakan belum. Terima kasih. Oke, karena sudah semakin siang ya Pak ya, kayaknya pada ngantuk. Ya, kita fokus. Ya, explaining-nya sederhana. Sebenarnya latihan fokus aja ya Pak Agi. Ya, menurut punya ini satu. Ya, Bu, Bapak Ibu, ini saya punya ini satu. Yang ini dua. Kalau yang ini tiga. Sekarang pertanyaannya, fokus ya. Kalau yang ini satu, tiga, satu. Yang benar tiga. Bingung? Saya tak duduk. Kalau bingung, oke sekali lagi. Ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga. Siap? Siap ya Bapak Ibu? Ya. Yang ini 6, yang ini 2, 6, 2, ya, yang betul 2. Ya, sekarang kalau yang ini ditambah dengan yang ini hasilnya berapa? 5. Berarti sudah mulai fokus. Beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Terima kasih Anda sudah meningkatkan fokus kita pada siang hari ini. Terima kasih Bu Retno atas speaking-nya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Walaupun cuaca sudah sangat panas, tapi kita harus tetap bersemangat. Oke. Kaitannya dengan itu kita akan melanjutkan materi yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa aman, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, dari kelima itu apa sih penjabarannya? Nah, yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, semua pasti tahu bahwa manusia itu sudah pasti membutuhkan yang namanya bertahan hidup. Nah, maka dari itu kaitannya kita dengan guru, kita bekerja sebagai guru juga salah satu untuk bertahan hidup, yaitu mencari rezeki ya. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup misalnya untuk kesehatan, rumah dan makanan. Atau kalau dulu itu bisa dibilang kebutuhan ada 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Meskipun dalam pengaplikasiannya sekarang itu ternyata sudah berbeda dari dulu. Contohnya handphone, kalau zaman dulu itu masih barang mewah atau tersier, tapi kalau sekarang sudah apa? Iya, kan sudah menjadi primer. Kalau dulu memang sangat mewah itu, barang yang mewah. Oke, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa aman. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi
bagian dari suatu kelompok. Terus penguasaan kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, sebagai guru kita juga harus mempunyai potensi diri, kaitannya dengan daya saing, kaitannya dengan misalkan zaman sekarang sudah di era digital. Nah, kita juga harus menyesuaikan, supaya kita juga memiliki daya saing antar pendidik yang lainnya. Ya, seperti itu, G. Selanjutnya, kebebasan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Kaitannya dengan itu yaitu melakukan permainan. Oke, ada lagi pertanyaan pemantik. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, guru kelas 2 SD Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Penerapan disiplin apakah yang akan Bapak Ibu lakukan? Coba kira-kira ketika kita ada peristiwa seperti itu, apa sih yang akan dilakukan? Ya, tidak diulang lagi ya Pak Adi. Apa kira-kira? Oke, jadi kaitannya dengan kita sebagai guru terkait dengan dana ini, kita itu sebenarnya memiliki 5 posisi peran kontrol, yaitu yang pertama itu menghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga menjadi teman, yang keempat memantau dan manajer. Oke, yang pertama tadi sebagai penghukum. Sebagai penghukum, misalkan kasusnya ada murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ini sering terjadi di Bapak Ibu. Nah, posisi penghukum itu misalkan guru itu harus berbicara kepada anak murid, patuhi aturan sekolah, lalu silakan berdiri di depan kelas. Itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Misalkan ada pernyataan yang tercetus dari seorang guru. Berapa kali ibu harus memberitahumu? Bu guru kecewa sama kamu. Nah, itu adalah sebagai membuat rasa bersalah. Dan yang selanjutnya adalah sebagai teman. Ayolah nak, tolong tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu melanggar tata tertib, tapi lain kali jangan ya. Yang selanjutnya sebagai memantau, yaitu kamu sudah melanggar apa aturannya dan tahu apa konsekuensinya. Dan yang terakhir adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan melakukannya? Nah, itu adalah 5 contoh penerapan posisi kontrol. Nah, kaitannya dengan itu, tadi di awal kita sudah belajar tentang restitusi. Nah, sebenarnya apa sih restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan
keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu yang seperti apa sih? Contohnya, kata-kata. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin menjadi apa? Yang seperti apa? Seperti itu. Oke. Nah, di sini segitiga restitusi tadi sudah saya jelaskan bagaimana contohnya ketika menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah seperti apa, dan menanyakan keyakinan kelas. Oke, nah di sini akan saya putarkan contoh video yang saya buat kemarin. Berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi ketika kita mengalami masalah terkait dengan peserta didik. Kasusnya adalah Bian dan Dara, siswa kelas 4 pada saat pembelajaran berlangsung keluar kelas secara tergesa-gesa dengan berlari. Kemudian saya memanggil mereka setelah selesai pembelajaran. Kemudian setelah selesai pembelajaran mereka saya panggil kaitannya dengan menerapkan segitiga restitusi.
Oke, terima kasih. Tadi sudah saya putarkan tentang beberapa contoh kasus atau masalah dan penerapannya menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi apa masih ingat? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, kenapa kok harus restitusi atau restitusi itu penting? Dari kasus yang tadi, yaitu supaya karena rasa bersalah itu pastinya akan menguras energi. Terus ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Terus perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, kaitannya dengan restitusi tadi berarti jika ada masalah seperti atau jika ada masalah, maka ketika kita menerapkan restitusi, maka anak itu akan mencari solusinya sendiri untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi guru itu tidak kalau tadi ada namanya kata lainnya itu dalam kata kasarnya mendidik, tidak. Jadi nanti yang akan mencari jalan keluarnya atau solusinya itu adalah siswa itu sendiri, seperti itu. Cukup paham Bapak Ibu tentang segitiga restitusi? Jadi selama ini mungkin ada beberapa termasuk saya kaitannya dengan penyelesaian masalah itu memang harus selesai menurut kita, tapi ternyata dengan menerapkan segitiga restitusi ini ternyata siswa sendiri yang akan sadar terkait apa yang telah dilakukannya dan akan terbuka sendiri solusinya menurut siswa itu sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu, cukup paham gitu. Nah, mungkin saja semoga apa yang sudah dipelajari dan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya terkait dengan penerapannya nanti jika ada suatu permasalahan di kelas. Nah, bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Dan terkait dengan itu, mari Bapak Ibu kita juga mengkonsistenkan budaya positif yang sudah berjalan selama ini, dan mari juga kita kembangkan berbagai budaya positif yang kaitannya akan menjadi murid itu atau siswa akan menjadi menuju ke yang lebih baik. Nah, jika sudah nanti yang sudah saya definisi mana sidang ini, saya mohon umpan baliknya tentang bagaimana Bapak Ibu guru setelah mengetahui tentang materi yang saya sampaikan bisa ditulis dalam kertas yang sudah saya bagikan dan nanti bisa ditemukan kembali ke saya. Akhirnya saya pribadi Adi Utomo ingin memberikan ucapan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk saya diseminasi, dan mohon maaf apabila saya banyak kesalahan dalam saya menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.